Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua. Saat video ini dibuat, saya itu sedang mendapatkan musibah, yaitu channel YouTube saya yang namanya Joko Vlog. Nah, ini saya cari ada, tetapi ini bukan channel saya ini. Ya. Jadi yang namanya Joko Vlog itu banyak sekali. Tetapi subscriber saya itu sudah sekitar 2000 ya. 2200 subscriber. Nah, di sini namanya saya beri nama seperti ini. Nah, di sini dicari tidak ada. Ya, jadi alamatnya memang youtube.com/Joko-Vlog itu. Ini tidak ketemu, teman-teman. Nah, kemudian saya kaget itu ya, karena pada waktu itu saya mendapat WA dari salah satu mahasiswa saya, karena saya sedang share untuk pengisian KRS dan dimasukkan di YouTube saya, untuk melaporkan kalau channel YouTube-nya kok videonya nggak bisa diakses. Nah, kemudian saya coba buka, loh bener channel videonya itu nggak bisa diakses. Waduh, itu saya sudah mulai deg gitu. Wah, ini pasti di blok sama YouTube ini. Kemudian saya mencoba membuka channel saya buka, ternyata astagfirullah, betul-betul hilang, dihapus sama YouTube. Bahkan saya itu login aja nggak bisa ya, teman. Serius, ini betul-betul masalah yang serius sekali. Jadi saya itu login nggak bisa, nah, tidak dapat mengakses. Nah, kemudian saya coba buka email ya, email di YouTube saya, menggunakan YouTube saya ini ya, anikahumas@gmail.com. Jadi saya ingat pada waktu itu saya itu membuat iklan untuk channel YouTube saya, kemudian malamnya ya, malam jam 12, sekitar jam berapa ya, jam 11, itu saya coba membuat tutorial mengiklankan channel YouTube saya di YouTube juga. Nah, yang saya iklankan itu pembuatan boarding itu loh, boarding untuk ke mana itu, ke bulan. Nah, saya nggak tahu itu masalahnya apa, tapi tiba-tiba jam 12 siang ini ya, tanggal 17 Maret, tiba-tiba YouTube itu seperti ini. We have review your content and for receive repeat vacation dan seterusnya, bahwasanya intinya bahwa YouTube saya itu bermasalah, dan dia mengatakan membuat apa ya namanya, yang terakhir itu saya ingat itu apa, ke bulan ya, ke bulan menggunakan NASA, karena itu memang sebenarnya videonya itu betul atau benar ya, benar, karena yang di bawah itu hanya namanya saja. Mungkin judulnya itu yang menyesatkan sepertinya ya. Jadi saya itu membuat judul ikut ke bulan gitu, saya lupa. Tapi videonya itu kayaknya masih ada ya. Ini saya buka ini videonya. Jadi apa itu ya masalahnya? Saya juga kurang yakin, karena di YouTube itu tidak menjelaskan secara spesifik.
Assalamualaikum warahmatullahi. Duh, saya itu lupa videonya itu mana ya. Ini Pak ya. Nah, ini videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pergi ke NASA menggunakan satelit. Nah, itu mungkin karena saya iklankan, mungkin itu jadi masalah itu. Ya, jadi masalah. Nah, mungkin saya akan mencoba untuk mendiskusikan dengan tim YouTube ya. Kemudian saya akan mencoba untuk matikan iklannya. Jadi saya akan mencari iklannya itu berada di mana dulu ya. Saya lupa saya iklankan di mana ya itu. Bentar ya. Saya ingat. Intinya ini setelah saya membaca di link ini ya, community guideline, ini channel YouTube saya. This account has been terminated multi server verification YouTube provided as bullying the treats. Oke. Duh, saya kok iklankan itu ya kemarin. Saya menyesal sepertinya. Kayaknya masalahnya itu. Oke, sebentar. Saya mau melihat. Caranya nonton mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Oke teman-teman. Nah ini ya. Sepertinya saya mau ini loh, menawarkan YouTube ini apa? Judulnya saya itu lupa. Ternyata ini jadi masalah sepertinya ya. Akhirnya bisa ikut terbang dan ini menggunakan kata NASA masalahnya. Dan mungkin itu menjadi masalah panjang. Akhirnya bisa ikut terbang jalan-jalan ke bulan. Nah ini dikira mungkin bisa jadi ini saya menyampaikan hoax gitu ya. Mungkin bisa jadi ini. Karena malamnya itu jam 11 malam itu saya membuat video ini, saya upload. Karena ini kan saya mau membuat konten tentang AdSense ya, AdSense di YouTube. Kemudian siangnya jam 12 malam, jam 12 siang itu tiba-tiba langsung diblok channel YouTube saya. Ya. Apa ini mungkin masalahnya? Nanti saya coba banding. Nah, karena di sini itu intinya bahwa kita akan dikasih apa ya namanya? Dikasih email sama YouTube yang isinya bahwa saya itu melanggar ketentuan komunitas. Dan nah ini pedoman komunitas di YouTube. Spam dan praktik penipuan, konten sensitif. Kalau konten sensitif kayaknya enggak sih. Konten kekerasan atau berbahaya kayaknya enggak. Barang yang diatur oleh hukum, misinformasi, ya ini bisa jadi. Jadi kemungkinan ini loh. 1 dan 2 spam dan praktik penipuan ini. Jenisnya tentu yang menyesatkan untuk menipu dengan risiko serius yang sangat membahayakan tidak disediakan di YouTube. Ini mencakup jenis informasi tertentu yang dapat menyebabkan baik dalam kebutuhan nyata seperti memberikan proses pengobatan, penyebab membahayakan, jenis konten tertentu yang atau konten yang mengganggu proses demokrasi. Nah ini tempat saya langsung betul-betul dihentikan penghentian akun.
Nah, yang pertama yang harus saya lakukan, saya mengingat betul yang terakhir apa, yang di satu sisi saya juga memberikan video tentang mining, kemudian tentang uang kripto, kemudian wallet kripto, itu mungkin bisa juga dianggap ini spam dan praktik penipuan ya. Terus konten yang sensitif itu ya, ini uang kripto ini kayak jadi masalah ini di mana-mana. Jadi kalau konten-konten kreator itu membuat tentang uang kripto, sebaiknya hati-hatilah. Hati-hati ya. Oke, ini saya mengingat tadi itu, saya ingat-ingat itu apa masalahnya gitu ya. Terus ini ada yang lebih detail ya. Ini ada penjelasannya. Sebenarnya kita itu bisa banding di sini ya. Saya beritahukan kami akan menindaklanjuti ya, jika kami membutuhkan informasi. Nama Anda ini, silakan secara singkat. Oke, saya bismillah ini kalau memang ini memang channel YouTube saya itu menjadi rezeki saya, kemungkinan bisa dikembalikan. Karena ini ada yang menulis di becomethesolution.com itu sama masalahnya, persis punya saya. Seperti ini kan, loh, ini persis banget, persis punya saya ya. Nah, dia itu membahas tentang kripto. Yang akhirnya di paling bawah ini ternyata dia itu gagal untuk mengembalikan channel YouTube-nya gitu loh. Nah, please share with us your experience jika kamu berhasil mengembalikan channel YouTube Anda. Jadi ini intinya di becomethesolution.com ini ditulis oleh orang, saya nggak tahu yang nulis siapa. Dia itu ternyata gagal untuk merestore channel YouTube-nya. Nah, saya nggak tahu apakah channel YouTube saya itu nanti bisa dikembalikan, karena saya juga sempat khawatir karena di situ itu saya membahas video tentang kripto. Itu pertama. Yang kedua, saya itu kemarin itu mau mengiklankan tentang pergi ke bulan itu, yang ini itu loh. Gara-gara ini akhirnya bisa ikut terbang jalan-jalan ke bulan. Saya iklankan. Iklannya itu sebenarnya Masya Allah itu hanya 100.000, dan ini ternyata buntutnya panjang ya. Karena apa? 100.000 itu nanti view-nya itu sekitar 12-an ribu, dan itu nanti sebar kemana-mana ya. Jadi kok ya, kenapa saya ini itu loh, mengiklankan ini gitu loh. Saya menyesal sebenarnya, tapi ya itu sebagai pelajaran bagi saya, bahwasanya betul-betul hati-hati kalau YouTube-nya itu sudah bisa dikatakan bisa untuk kerja gitu ya. Nah, makanya langkahnya yang pertama itu harus mengingat apa yang terakhir diupload, terus apa yang terakhir teman-teman itu kerjakan. Saya ingat ya, itu tadi saya membuat iklan yang ke bulan itu. Jadi yang pertama, saya harus mematikan iklannya dulu supaya nanti tidak keluar terus-menerus gitu ya. Karena kemarin itu kayak di review 1x24 jam, tapi kan saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke akun Google Ads. Ya, ternyata di sini ini kan jalan fix the editing you are sensitive even unavailable video. Jadi
Ini nggak bisa jalan. Ini sekarang saya matikan dulu. Nah, di sini available phone. Kemudian jadi ini kayaknya belum digunakan ya. Kredit. Ini sudah jalan berarti ini. Nah, ini yang jadi masalah ini. Oke, saya coba ke Switch Expert Mode. Oke, yang pertama saya akan menghapus saja ini. Cost 00. Kayaknya ini belum running ya. Jadi iklan saya yang mempromosikan itu saya akan hapus. Dan ini informasinya memang belum jalan. Jadi kemarin menunggu apa ya? Menunggu persetujuan, tetapi tiba-tiba langsung nggak jalan itu. Oke, ini ya sudah saya matikan. Jadi saya sudah tidak memiliki iklan. Kemudian di sini saya akan mencoba banding. Nah, kalau banding kita harus menulis ke bahasa Indonesia dulu ya. Jadi saya akan keluar dulu ya. Saya masuk. Saya masuk ke Gmail. Di sini kemudian saya akan banding. Make sure fill complete as include your channel. Oke. Ini untuk mengisi apa ya namanya? Formulir selengkapnya ya. Selengkap-lengkapnya, kemudian harus mengisi channel URL-nya adalah ini. Ya. This account has been terminated. Jadi kalau teman-teman itu kesulitan membaca bahasa Inggris, teman-teman bisa mengcopy ke Google Translator ya. Jadi seperti ini cara. Nah, gini ya. Akun ini telah dihentikan kan beberapa kali atau pelanggaran berat terhadap. Jadi bisa berkali-kali, bisa langsung pelanggarannya berat. Dirancang untuk menindak dan oke, intinya yang pertama teman-teman mengcopy channel YouTube-nya. Saya ini nggak tahu berhasil atau tidak. Kemudian teman-teman pastikan kalau komplain ke YouTube dengan kepala dingin. Kalau teman-teman emosi ya, langsung di-banned sama YouTube ya. Karena ya YouTube kan sekarang dia pemiliknya, dia YouTube ini harus menjaga channel atau apa ya, YouTube-nya itu jangan sampai bermasalah dengan pemerintah.
dikomplain dengan pemerintah yang akhirnya nanti bisa tidak beroperasi di Indonesia gitu ya. Dan ini juga akan bermasalah di luar negeri juga gitu loh. Nah, makanya kita harus menulis dulu di mana? Menulis dengan bahasa Indonesia dulu. Oke. Ini saya post dulu ya. Oke, teman-teman. Nah, di sini tadi saya udah mengetahui permasalahan, mungkin ya. Ini mungkin bisa jadi ini saya salah. Jadi saya membuat kalimatnya seperti ini bahasa Indonesianya. Kepada yang terhormat YouTube, saya dapat email dari pihak YouTube bahwa channel saya telah dihentikan karena beberapa kali atau pelanggaran berat terhadap kebijakan YouTube yang melarang konten yang dirancang untuk melecehkan, menindas atau mengancam. Nah, saya merasa ya, jadi pastikan kalimatnya itu teman-teman jangan memaksa pihak YouTube untuk dibukakan, tapi pastikan teman-teman itu merendah kalimatnya gitu ya. Saya merasa itu dalam artian kan saya tidak memaksa untuk YouTube. Saya hanya merasa channel saya itu hanya berisi konten pendidikan yang bermanfaat. Dan jika channel saya dianggap YouTube melanggar, maka saya berjanji akan mengikuti aturan di YouTube jika video saya yang di YouTube. Nah, titik. Jika video saya yang berisi uang kripto yang membahas, nah ini yang membahas uang kripto menjadi akar permasalahan, maka saya akan menghapus semuanya, termasuk deskripsi di video yang mengandung dompet mata uang kripto atau link yang mengarah ke situs lain. Kemudian yang kedua, jadi kemarin itu saya merasa bahwa saya itu dan kedua itu tidak mengiklankan video dengan judul bisa terbang jalan-jalan ke bulan ya. Dan mohon maaf, informasi video tersebut saya dapat artikel dari ini ya, yang merupakan situs berita nasional yang terpercaya. Saat ini iklan tersebut sudah saya hentikan. Saat ini iklan tersebut sepertinya belum berjalan dan saat ini sudah saya hentikan. Jikalau YouTube berkenan membantu saya memberikan video atau komentar yang dianggap bermasalah, maka saya berkenan untuk menghapusnya. Gitu ya. Jadi intinya yang pertama, pikiran teman-teman itu video apa yang mungkin menjadi masalah. Jadi ini yang menjadi masalah itu kok tadi saya pikir-pikir itu kayaknya ada dua ini yang paling urgen. Yang saya merasa loh, karena saya pernah di blog di TikTok itu masalahnya juga sama, yaitu membahas tentang uang kripto. Sehingga sampai sekarang saya nggak berani untuk membahas kripto lagi di TikTok saya. Ya. Kemudian nah, ini mungkin di YouTube juga sama, bahwa membahas uang kripto itu akan menjadi masalah. Makanya saya menawarkan diri, jika video konten yang berhubungan dengan uang kripto itu menjadi akar masalahnya, maka saya siap akan menghapus semuanya.
ya. Kemudian yang kedua, tidak mengiklan. Yang selanjutnya itu intinya iklan yang membahas ini mungkin juga bermasalah, bisa jadi ini direview sama YouTube kemudian iklannya itu belum jalan, tetapi kan reviewernya kan melihat, kalian harus menunggu 1 kali 24 jam apakah videonya ini bermasalah atau tidak. Itu bisa ikut terbang jalan-jalan ke bulan. Nah, ini dikira mungkin spam ya, saya bohong berita ini gitu loh. Padahal ini kan memang ada informasinya di sini gitu loh. Jadi nah ini ya. Ini memang betul-betul ada ya. Jadi saya betul-betul tidak berbohong. Tapi mungkin ini saya salah, prediksi saya salah. Mungkin ada video lain yang menurut YouTube itu bermasalah ya. Jadi saya sampaikan bahwa ini adalah situs berita nasional yang terpercaya. Saat ini iklan tersebut sebenarnya belum berjalan dan saat ini sudah saya hentikan. Nah, jikalau YouTube itu berkenan membantu saya memberikan video atau komentar yang dianggap bermasalah, maka saya berkenan untuk menghapusnya. Ya, saya berharap diberi kesempatan yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon kerjasamanya. Nah, itu mohon kerjasamanya dan terima kasih kerjasamanya dan terima kasih atas perhatiannya. Ini channel YouTube-nya. Oke, kalau sudah seperti ini, nah teman-teman mencoba mentranslate ke bahasa Inggris ya. Sebentar. Oke teman-teman, setelah saya kirim kemarin bandingnya. Jadi bandingnya kemudian kemarin kan saya membuat tulisan seperti itu, saya rubah. Ya, saya rubah di sini, kemudian saya kirim. Setelah dikirim, intinya saya menggunakan akun ini ya, akun email yang bisa diakses selain akun utama YouTube Anda. Saya menggunakan joko@sibermu.ak.id. Ya, saya pikir dengan menggunakan akun @sibermu ini nanti akan prosesnya akan lebih mudah gitu ya. Intinya setelah saya kirim langsung dibales beberapa jam kemudian. Balasannya seperti ini. Halo, kami telah menerima pengajuan banding atas penangguhan akun Anda dan akan menghubungi Anda lagi secepatnya. Hormat kami, tim YouTube. Nah, kalau dapat seperti ini, berarti email yang teman-teman masukkan itu bisa sebagai informasi berikutnya. Jadi intinya perlu teman-teman ketahui, kalau banding di YouTube itu teman-teman tidak boleh telepon, tidak bisa datang di kantornya YouTube karena di Indonesia memang agak sulit. Kemudian semua komunikasinya via email, dan emailnya ini nanti tidak bisa teman-teman balas ya. Ini email acak yang teman-teman nggak bisa membalasnya. Setelah itu, setelah 18 Maret ya, kemudian 1 hari setelahnya, Sabtu 19 Maret, jawabannya menurut saya cukup menyenangkan gitu ya. Halo, kami telah meninjau ulang keadaan pelanggan Anda dan menyimpulkan bahwa akun Anda dapat dipulihkan. Artinya akun Anda telah aktif dan beroperasi kembali. Jika Anda lupa sandinya, nah yang saya kirim nih ya, saya merubah pengirimannya. Jadi kalau di YouTube, karena YouTube itu buat luar negeri, saya ulangi lagi, teman-teman kalau banding itu pastikan to the point, nggak usah ngomong kesana kemari gitu ya. Jadi tujuannya apa, langsung teman-teman kirim gitu ya. Nanti ini saya kopikan ke ke komentar saya. Jadi teman-teman tinggal mengganti sesuai dengan channel YouTube teman-teman. Nah, apakah ini sesuai dengan harapan? Ternyata tidak ya, ternyata tidak. Setelah saya tunggu sekitar berapa hari ini, 3 hari,
ternyata saya belum bisa mengakses akunnya. Kemudian saya banding lagi di 18 Maret ya. Oke, tanggal berapa ini? Tanggal 22 Maret. Nah, terima kasih kepada pihak YouTube telah memberikan channel saya kesempatan kedua. Setelah saya tunggu 3 hari sampai hari ini, ternyata channel YouTube belum bisa. Apakah channel saya masih bisa masih tunggu? Capture-nya sudah terlampir. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Tetap belum bisa diakses setelah saya tunggu sekitar 4 hari ya. 4 hari. Kemudian saya mencoba ini membalas langsung. Ternyata nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kemudian di hari berikutnya jadi YouTube kemarin itu menyampaikan bahwa bisa diakses. Setelah ditunggu beberapa hari ternyata nggak bisa diakses. Nah, ternyata YouTube memberikan informasi seperti ini. Halo, terima kasih atas pengajuan banding penangguhan akun Anda. Kami telah memutuskan untuk menangguhkan akun Anda berdasarkan pedoman komunitas dan persyaratan layanan kami. Kunjungi, nanti akan dikasih community guideline-nya. Teman-teman harus membaca dulu. Jadi intinya nggak usah panik. Jadi kalau hanya baru pertama kali, teman-teman kemungkinan besar masih bisa diselamatkan akunnya. Pastikan teman-teman membaca pedoman komunitas. Jadi setelah saya baca-baca dari sana kemari gitu ya. Kemudian tanggal 23 Nah, ini saya kirimkan ke sini nggak bisa ya. Jadi intinya dari informasi teman saya itu bahwasanya jangan terburu-buru mengembalikan akun. Pastikan pihak YouTube diberi kesempatan. Jadi intinya gini, YouTube itu mengarahkan kita sebagai pemilik channelnya itu untuk membaca pedoman komunitas. Karena YouTube tahu bahwa saya itu baru pertama kali ditegur sama YouTube. Bisa jadi dia tidak tahu nih pedoman komunitasnya itu seperti apa. Ya, jadi kemudian saya tanya sama teman saya, coba ditunggu 2 sampai 4 minggu baru nanti mengajukan banding lagi, ya. Begitu. Jadi teman-teman jangan terburu-buru membabi buta mengajukan banding secara berurutan dan jedanya tidak terlalu panjang, terlalu pendek gitu ya. Jadi yang pertama, teman-teman tetap mengajukan banding. Setelah mengajukan banding, nanti YouTube akan menanggapi. Setelah ditanggapi, misalkan baru satu hari teman-teman ajukan banding dulu nggak apa-apa. Ya, ajukan dulu jawaban YouTube seperti apa. Kalau nanti tetap ditolak seperti ini, pengajuan banding untuk menangguhkan akun Anda. Teman-teman jangan langsung teman-teman balas saat itu juga. Teman-teman tunggu. Saya itu menunggunya setelah ini dijawab 1 bulan lebih, ya 22 Maret 1 bulan lebih berapa ya, 8 hari 1 bulan. Jadi saya buat sekitar 5 minggu. 5 minggu setelah itu saya mengajukan banding lagi. Ya, jadi 22 Maret ini saya menenangkan diri dulu. Saya baca-baca informasinya ini, community guideline-nya saya baca semuanya sampai habis. Intinya bahwa saya itu ada beberapa pedoman komunitas yang saya langgar yang jelas. Yang pertama, saya itu membuat ini, membuat apa itu namanya, playlist all video. Nah, ternyata di YouTube ini nggak boleh. Jadi misalkan teman-teman punya playlistnya A, B, C, D, kategorinya misalkan kategorinya adalah vlog sehari-hari, kemudian teknologi, kemudian yang lainnya. Nah, teman-teman itu kemudian membuat playlist lagi yang isinya adalah semua playlist ini dimasukkan jadi satu. Wah, itu sebenarnya di YouTube nggak boleh, karena dianggap nanti seakan-akan
saya itu memanipulasi view-nya. Jadi orang melihat, wah playlist ini beda dengan playlist yang lain, ternyata isinya sama, itu nggak boleh. Nah ini sebenarnya playlist semua playlist ini saya hubungkan dengan website saya di jocovlog.my.id supaya nanti setiap saya melakukan upload di YouTube itu otomatis akan terhubung ke web dan videonya akan muncul. Ya ternyata itu jadi masalah. Itu jadi masalah dan itu nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya saya jelas melanggar pedoman komunitas, yaitu meminta dana di luar dari YouTube. Jadi itu kan saya melis wallet kripto itu ya, terus sama Saweria di bagian komentar. Nah ternyata kalau videonya itu saya isi semua itu, ternyata itu menjadi masalah bagi pihak YouTube. Itu tidak diperbolehkan. Ya jadi kalaupun mau model minta saweran di luar iklannya YouTube, itu mungkin di live ya teman-teman. Saat teman-teman live kemudian dihubungkan dengan wallet eksternal, ada kripto dan seterusnya. Jadi di momen-momen tertentu aja. Jadi tidak harus dihajar semuanya. Itu adalah kesalahan saya kemarin. Jadi saya hajar semua. Jadi setiap komentar saya isi untuk kalau mau berdonasi di sini itu nggak boleh. Kemudian melinkkan ke website lain itu juga ternyata jadi masalah juga di kolom komentar. Di semua kolom itu saya kasih komentar bahwasanya saya memiliki IG dan seterusnya itu di setiap komentar. Tapi saya juga bingung, seharusnya itu nggak ada masalah, tapi kok itu kayaknya nggak diperbolehkan di pedoman komunitas ya. Tapi sampai saat ini linknya itu tetap saya gunakan, link eksternalnya, karena saya merasa itu tidak terlalu berbahaya. Semoga saja kedepannya tidak jadi masalah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mata uang kripto. Jadi teman-teman hati-hati kalau membuat video cryptocurrency, berhubungan dengan cryptocurrency, karena pada saat video saya buat itu kan kondisinya baru memanas ya antara Rusia dan Ukraina. Mungkin YouTube dan jelas Rusia itu salah satu ada developer dari Ethereum ya. Jadi jelas banyak yang beranggapan dan arahnya jelas bahwa developer Ethereum itu membantu Rusia menggunakan mata uang kripto ya, pandangan dari luar. Nah makanya mungkin algoritma YouTube dilakukan target atau di update gitu ya, sehingga saya yang membahas kripto juga kena hantam. Karena bisa jadi saya di banned itu bukan oleh manusia, atau yang ngecek itu bukan manusia tetapi mesin. Karena mungkin agak mirip-mirip berbahaya, bahas tentang kripto langsung dihantam atau diblok. Bisa jadi ya, makanya tidak usah khawatir akun teman-teman itu nanti ke banned punya seperti saya. Insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi, tetap masih bisa dikembalikan ya seperti akun saya. Nah selanjutnya saya melakukan banding ulang setelah 5 minggu ya sejak ini. Jadi sekitar tanggal 29 kalau nggak salah saya akan membuka akun yang lain, karena saya menggunakan akunnya beda. Jadi di sini saya menggunakan akunnya di UAD ya, karena saya mengambil S2-nya itu kebetulan di UAD ya. Dan ini Masya Allah, ini mungkin apakah email saya ini gara-gara menggunakan berakhiran wad.ak.id, tapi ini kan saya juga menggunakan cybermu.ak.id. Mungkin karena waktu ya, mungkin karena waktu saja, karena sudah dibuat beberapa waktu sehingga akun saya bisa dibuka. Jadi saya menggunakan akun ini.
Oke. Saya login. Nah, kemudian di tanggal, nah ini ada banding 30 April ya, 30 April plus pas 855 minggu ya. Kami telah menerima pengajuan banding atas penangguhan akun Anda dan Anda akan dihubungi secepatnya. Kami telah meninjau. Kemudian tanggal jam berapa ini? Jam 1 malam. Jadi 30 April jam 1 malam itu saya mengajukan banding karena betul-betul saya pada waktu nggak bisa tidur. Terus saya iseng aja mengajukan banding. Ternyata 30 April jam 12.24 saya mendapatkan email yang cukup menggembirakan, yaitu dimana bahwa pihak YouTube akunnya dapat dipulihkan. Artinya akun Anda telah aktif dan beroperasi kembali. Dan itu saya lega, alhamdulillah gitu ya. Dan itu saya senang banget ya, karena setelah saya cek ternyata saya sudah bisa mengakses akun saya kembali. Nah, intinya sama. Jadi yang kemarin saat mengirim pertama itu saya ulang kembali, persis plek, nggak nyimpang. Ini ya. Nanti akan saya kopikan di kolom komentar. Jadi setelah itu akun YouTube saya di YouTube nah ini bisa diakses kembali ya. Alhamdulillah, ini memang sudah rezeki saya. Saya senang sekali karena apa? Ini sudah ada 2,2 ribu subscriber dan ini saya berjuangnya cukup lama ya teman-teman, hampir 5 tahunan. Ya maklum, saya membuka YouTube ini hanya iseng aja. Kemudian pada saat itu pertumbuhan subscriber saya itu dikatakan naik secara linear gitu ya. Jadi per bulan itu rata-rata saya dapat 80 subscriber itu pasti, 80-an. Dari dulu yang hanya 2 subscriber, 3 subscriber dalam 1 bulan, tapi kira-kira 1 hari itu saya sekitar mendapatkan 2-3 subscriber untuk channel saya ini sebelum di banned. Nah, setelah di banned saya nggak tahu ini perkembangannya, saya belum melakukan analisis. Tapi ke depan saya akan mencoba melakukan analisis nanti kira-kira pertumbuhan subscribernya itu bertambah atau berkurang. Tapi yang jelas setelah saya kena banned itu betul-betul saya agak lemes juga sih, karena pasti subscriber saya akan turun drastis dan saya harus berjuang dari awal lagi. Ya, enggak apa-apa. Terus kemudian video-video yang bersangkutan dengan cryptocurrency ya, yang meminta saweran itu saya hapus semua. Jadi saya hanya mengisi link-link Tokopedia, Facebook, Twitter, IG, TikTok, website dan toko offline saya gitu ya. Intinya hanya seperti itu, dan saya tidak meminta-minta sumbangan dari para viewer gitu ya. Ternyata itu jadi masalah. Tapi intinya ini bisa teman-teman jadikan rekomendasi, bisa jadikan teman-teman pelajaran ke depan mengelola channel YouTube. Jangan sampai nanti kejadian ini terulang ke teman-teman ya, begitu ya. Dan kalau nanti ada yang kena seperti ini, sabar saja ya. Saya sarankan prosesnya itu sekitar 1 bulan. Jadi urutannya yang pertama, saat pertama kali teman-teman kena banned, saya ulangi lagi, ajukan banding. Setelah ajukan banding, nanti YouTube akan mengomentari. Setelah mengomentari berapapun waktunya, teman-teman harus sabar dulu. Sabar dulu, jangan langsung ngegas untuk mengajukan banding lagi. Nah, pastikan YouTube mengirim email tadi itu. Jadi bahwasanya harus YouTube menunggu sampai mengirimkan bahwasanya kita harus membaca pedoman komunitas. Ya. Setelah itu dikirim, jangan langsung dalam saat itu juga langsung mengirim banding lagi, itu pasti akan ditolak. Jadi tujuannya supaya YouTube nanti ke depan tidak kena masalah itu ya, tidak kena masalah. Dan kalau nanti ada yang protes, YouTube tidak kena sanksi hukum juga. Makanya rata-rata
Setelah itu rentangnya 2 sampai 1 bulan baru teman-teman mengajukan kembali. Memastikan bahwa saya itu sudah membaca pedoman komunitasnya. Ya nggak mungkin kan orang membaca pedoman komunitas sebegitu banyak hanya 1 jam 2 jam. Secara logika bagi orang yang belajar pertama kali, saya yakin pihak YouTube tidak mungkin yang bisa selesai dibaca dalam waktu sesingkat itu. Makanya amannya 2 sampai 1 bulan teman-teman ya. Jangan terlalu agresif gitu ya. Jadi kalau sudah agak lama kita mengajukan kembali, pihak YouTube membaca ini, oh berarti kemarin saya sudah mengirimkan pedoman komunitas seperti ini, udah dibaca semua. Ini banyak loh. Ya, banyak loh. Makanya kan ini butuh waktu. Jadi estimasinya 2 sampai 1 bulan. Tapi saya 2 minggu sampai 4 minggu. Saya sarankan untuk amannya setelah mendapatkan untuk membaca pedoman komunitas ditunggu 1 bulan. Ya. Kemudian menggunakan kalimat ini yang saya berikan, insya Allah bisa kembali lagi akun teman-teman. Intinya to the point, gak usah banyak cincong. Pastikan kita intinya mengakui kesalahannya, udah gitu aja. Mengakui kesalahannya demi menyelamatkan channel YouTube kita. Karena gini ya, YouTube itu ngurusi banyak orang. Memang aturannya ketat. Di satu sisi para developer, para konten kreator dapat duit dari YouTube. Makanya aturan YouTube ya keras. Ya suka-suka YouTube intinya. Kalau kita sudah dapat teguran, kita harus salah satunya mengakui kesalahan. Ya, terus jangan mengulanginya. Walaupun sebenarnya YouTube tidak memberikan alasan kenapa kok kita di-banned. Ya, itu yang mungkin teman-teman akan mencarinya sulit banget. Video mana sih yang bermasalah gitu ya. Hanya perkiraan saja. Jadi saya ini hanya memperkirakan saja. Tapi intinya di situ ada perubahan yang sudah kita lakukan. Ya. Intinya seperti itu. Oke, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama dengan saya, dan semoga bagi akun YouTube-nya yang sudah ditangguhkan dan sudah mendapatkan AdSense bisa segera kembali. Intinya teman-teman harus sabar dan sabar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel YouTube saya. See you next time.